Jadi fungsi tersebut menerima sebuah grade nilai begitu. Lalu kemudian dia akan mengeluarkan IP-nya. Nah, yang jadi kendala mungkin ini dalam bentuk array. Ya, ada untayan nilai di dalam sini. Nah, oke, caranya bagaimana? Nah, saya sudah coba mengerjakan di Jupyter. Saya coba pindahkan saja ya ke sini. Pertama, kita buat dulu sebuah fungsi namanya mengconvert huruf, ya. Nah, kita coba buat fungsi namanya convert huruf seperti ini. Artinya fungsi ini kalau kita inputkan sebuah huruf, maka dia akan mengconvert menjadi nilai. Contoh, misalnya kita convert huruf B. Maka B itu adalah, kalau di IPK kita kan nilainya sama dengan 3, begitu ya. Kalau kita input C itu sama dengan 2 kalau nggak salah ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini jadi menggunakan fungsi if saja biasanya. Jika huruf sama dengan A, maka nilai sama dengan 4. Tapi jika huruf sama dengan AB, maka nilai sama dengan 3,5. Tapi jika huruf sama dengan B, maka nilai sama dengan 3, dan seterusnya sampai semua terpetakan. Begitu. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah menggunakan dictionary, cuman itu nanti dulu pelan-pelan saja ya. Jadi kita yang penting kita memanfaatkan yang sudah kita pelajari tadi dulu. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat fungsi berikutnya. Ya, fungsinya itu adalah namanya hitung IPS. Nah, hitung IPS ini oke, sebelumnya kita import dulu NumPy di sini sebagai NP. Nah, bagaimana cara kerja fungsi ini? Cara kerja fungsi ini adalah nama fungsinya hitung IPS. Dia mendapatkan input array ini ya, array ABCD ini begitu. Nah, kemudian dia pertama membuat dulu sebuah array kosong namanya hasil. Nah, lalu kemudian dia memulai iterasi. Untuk setiap i mulai i sama dengan mulai dari panjang array begitu ya. Nah, jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 tergantung jumlah yang mau dinilai berapa. Jadi ini fungsinya fleksibel. Kalau ngambil mata kuliahnya 10, dia bisa menghitung IPK untuk 10. Kalau IPK-nya mata kuliah yang diambil cuma 5, dia bisa menghitung IPK dari 5 tersebut. Jadi for i in range panjang dari array-nya, kita coba pindahkan saja ke sini ya. Kita buat misalnya kita buat sebuah variabel namanya X. X ini adalah 4 mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tingkat akhir dan nilainya A, B, C, dan B. Mungkin diketahui nih berapa IPK-nya. Nah, berarti array-nya ini adalah A, B, C, B ya. Kemudian kita buat sebuah array kosong namanya hasil. Kemudian for i in range panjang A, B, C, B, panjangnya berapa nih? 4 ya, begitu. Nah, dia akan terus bergerak 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Apa yang dilakukan dalam setiap iterasi? Nah, yang menjorok inilah yang dilakukan dalam setiap iterasi. Kita mengconvert huruf B menggunakan fungsi yang sudah kita buat tadi. Convert huruf. Nah, maaf ini bukan B harusnya ya. Ini adalah, sebentar. Ini adalah array anggota ke I. Begitu ya. Nanti mungkin agak error nih, saya curiga. Ya, array I. Nah, kemudian, hasil dari ini, hurufnya itu di-append terhadap hasil. Begitu ya. Jadi dituangkan terhadap array hasil yang tadi 0. Jadi ditambah 1-1. Jadi misalnya harusnya ini akan nambah pertama 4. Kemudian 3. Kemudian 2. Kemudian 3 lagi. Yang nanti akan menghasilkan sebuah array baru namanya hasil yang isinya adalah 4, 3, 2, 3. Begitu. Kemudian hasil ini kita convert menjadi NumPy array, lalu hasilnya namanya tetap sama aja hasil, lalu hasil ini kita hitung min-nya, rata-ratanya. Dituangkan terhadap variabel namanya IPS, begitu ya. Nah, kemudian IPS ini kemudian kita terapkan, ya lalu kita return, begitu ya, kita return. Kita coba run, mudah-mudahan berhasil nih ya. Karena saya tidak pernah menghafal, ya tidak menghafal pemrograman ya atau bahasa pemrogramannya,
Karena ya nanti tinggal lihat aja contoh-contoh atau pengalaman dulu. Ada error tidak? Oh, bisa berhasil nih ya. X-nya adalah 3. Coba kalau saya ganti ini menjadi ininya E begitu. Kenapa pakai tanda kutip? Karena ini bukan angka. Kalau bukan angka biasanya kita pakai tanda kutip karena dia string. Kemudian D lagi mungkin misal. Kita coba run lagi. Apakah berhasil? Oke, 2,166. Begitu ya. Kalau penasaran, kita bisa misalnya print hasil begitu. Kita ingin melihat bagaimana perkembangannya dalam setiap tahapan. Lalu kita coba run. Nah, kita lihat. Jadi pelan-pelan dia nambah kan ya. 4, kemudian nambah 3, nambah 2. Jadi 4, 3, 2, 4, 0, 1. Jadi 4, 3, 2, 3, 0, 1. Nah, begitu. Nah, ini adalah array hasil yang bertahap ditambah. Ini nama fungsinya adalah append. Tahu dari mana append? Nah, searching ya gitu ya. Jadi memang caranya begitu ya, cara kita pemrograman. Kita lihat di Stack Overflow, kita lihat di tutorial-tutorial, tapi kita tahu apa logika yang mau kita lakukan. Kalau bahasa kita tinggal cari aja. Banyak di internet. Oke, jadi kita sudah berhasil mendapatkan sebuah, sebentar ini saya matikan dulu dari sini, sebuah fungsi menghitung IP semester. Nah, nanti Anda bisa mengembangkan untuk kasus yang lebih advance lagi, tapi ini kita memanfaatkan hal yang sudah kita pelajari dulu tadi. Oke, teman kalau belum bisa ini nggak apa-apa, ini karena butuh waktu untuk mengulik, nggak masalah. Ini hanya sebagai contoh demonstrasi saja ya, bahwa kita bisa menghitung IPS dengan cukup praktis ya, tidak terlalu rumit. Tapi sebenarnya ada yang lebih praktis lagi dari ini. Nah, cuman nanti mungkin di cara tidak harus praktis-praktis kalau dalam pemrograman. Yang penting jalan dulu aja keluar hasil. Penyederhanaan mah tidak terlalu urgent nanti saja. Karena kita industrial engineer. Kita bukan ahli informatika yang harus melakukan pemrograman yang efisien. Opsi kita adalah yang penting keluar hasil menjadi solusi gitu ya. Mungkin ngodingnya agak lama nggak apa-apa lah begitu ya, biarin. Itu kalau ingin mempercepat itu tugas orang informatika. Efisiensi tugas orang ilmu komputasi. Tugas kita adalah menemukan masalah dan bagaimana pemrograman atau software yang kita butuhkan. Dan kita harus kenal ya, kita harus mafhum ya terhadap pemrograman ini dan logikanya. Oke, demikian mungkin dari saya.